السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلامة ديننا دنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول بجاه سيد رسول الحص المقصود والمعمول وعلى ما نوى الصلف الصالح بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وأبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب ببركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Hadratul Mukarramin, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama kali, sebagaimana lazimnya kita sebagai umat yang beriman, patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pagi hari ini kita semuanya telah mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah Allah hingga bisa meluangkan waktu untuk berangkat ke masjid berjamaah lalu bertemu muka untuk membahas ilmu-ilmu Allah. Semoga apa yang kita telah bersama, apa yang kita kaji bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pula kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan dan keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita detik saat ini berada di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Ula atau Rabiul Awal ini sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam. Bahkan juga tidak boleh dilupakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Rabiul Awal itu adalah bulan dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dilahirkan ke dunia ini adalah merupakan rahmat yang paling besar. Anugerah yang paling agung adalah terutusnya dan diturunkannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam segi nama saja sudah mengandung suatu pelajaran bahwa urutan bapak ibu termasuk yang menyusui beliaunya adalah termasuk merupakan pelajaran dari keimanan kita, di mana beliau Nabi Muhammad itu adalah bapak beliau yang bernama Abdullah. Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Manusia hidup ini ada yang disebut hamba perut,
Orang kan santri-santri itu menyebutkan Abdul Butun. Apa Abdul Butun? Hamba perut itu hidup ini adalah untuk makan. Pewanganan sembarang blang-bleng. Jare wong Arab kullu syai'in dakhal. Apa blang-bleng sembarang dipangan ora tau meneng liyane mamah panganan. Nah, itu namanya Abdul Butun, hamba perut. Ada lagi yang namanya hamba tidur. Hamba tidur itu liyane esuk sore awan bengi turu tok. Itu namanya hamba tidur. Gimana nih turune paling penak. Pemane awak kesel-kesel. Lungguh sak lungguh ngoro. Leyan sak leyan ngoro. Enak-enak lungguhan ngoro. Ini namanya Abdul Qafa. Itu apa? Hamba tidur. Ada yang disebut hambanya dunia. Hambanya dunia itu gimana? Mulai pagi sampai sore kerja terus, yang dipikirkan adalah duit. Katanya orang barat, time is money, waktu adalah uang. Segala-galanya diperhitungkan dengan uang. Itu disebut hamba dunia, hamba harta. Yang paling tinggi bagi seorang hamba adalah hamba Allah. Oleh itu ramane Nabi bernama Abdullah, hambanya Gusti Allah. Lalu selanjutnya ibunda tercinta adalah bernama Siti Aminah. Aminah itu bisa mengandung arti orang yang menyelamatkan. Pantas beliau Nabi itu diutus ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat. Aminah bisa diambil kelamin dalam kata amanah, artinya adalah bisa dipercaya. Saat ini orang-orang pada krisis kepercayaan. Orang-orang sudah nggak patek percaya sama DPR, karena dianggap mereka tidak mewakili kepada umat. Tapi DPR digunakan ruang lingkup untuk mencari harta. Orang-orang sudah banyak tidak percaya dengan pemimpin. Kenapa? Banyak pemimpin-pemimpin yang lagi melakukan korupsi. Ini krisis kepercayaan di dunia. Presiden Mubarak yang orang bahasa Jawanya diogrok-ogrok. Karena apa sih? Inti pokoknya masyarakat sudah tidak percaya dengan pemimpinnya si Mubarak itu. Yang namanya Bin Ali, Presiden Tunisia, diogrok-ogrok juga, di demo dari berbagai lapisan. Intinya juga tidak percaya dengan pimpinan. Lagi-lagi Presiden Yaman itu pun diogrok-ogrok juga. Apa intinya? Karena masyarakat sudah tidak percaya lagi atas kepemimpinannya. Nah, kalau sudah orang pada tidak percaya dengan pemimpinnya, sudah dipercaya dengan yang namanya DPR-nya, alamat
terjadinya kehancuran. Itu benar Sayyidina Ali ketika ditanya oleh umatnya, kaumnya, may yusallimu hadhil ummah. Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, siapa yang bisa menyelamatkan umat ini? Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang bisa menyelamatkan umat? Dengan singkat beliau Sayyidina Ali mengatakan al-wara'. Kalau pemimpinnya itu betul-betul baik, mengambil harta secukupnya, menggunakan kekayaan secukupnya, tidak anggeragas terhadap harta, itulah pemimpin yang bisa menyelamatkan umat. Wa may yuhliku hadhil ummah, siapa yang merusak umat ini? Pemimpin yang bagaimana yang merusakkan umat itu? Sayyidina Ali dengan singkatnya mengatakan at-tama'. Kalau pemimpin itu pada geragas luar biasa dengan harta, itulah pemimpin yang merusak terhadap umat. Akhirnya umat ini tidak percaya lagi dengan pemimpinnya. Lah Nabi itu adalah sebagai orang yang diutus oleh Allah, orang yang mempunyai jiwa amanah, bisa dipercaya. Lalu ibunda beliau adalah Aminah, Siti Aminah. Niku mboten padha karo Siti Aminah di negeri Indonesia. Siti Aminah itu dalam sejarahnya, kalau mau berkumpul sama suami itu berdandan dulu. Wadus sing resik, macak sing bagus, pakaiane anyar, ambune wangi. Itu baru madhep kepada suami, menawarkan jasanya pada sang suami. Cara bahasa mriki, Mas, jenengan ngarepaken Mas, gak kepingin mateni setan 70, Mas. Jenengan gak kepingin golek ganjaran sing gedhe, Mas, iki lalem dina ambune wangi, badannya resik, macake bagus. Barang kena Aminah di Indonesia lain lagi. Nah, repot nih. Pakaian sing apik-apik digawe nglencer, digawe ambon-ambon nang wong liya. Pakaian sing bagus-bagus, dandan sing rapi digawe gawe pamer nang gone bojone wong liya. Barang madhep nang bojone dhewe, ambune apok, pakaiane gedruwes, pakaiane dawal-dawul, rambuté murat marit, jare wong tarani koyok keblek. Lah madhep nang sing lanang. Oleh itu pantes Siti Aminah itu dianugerahi anak yang betul-betul luar biasa. Hayak napa kula sampean ditawani ambune apik, pakaiane ora jumbah selah sak wulan. Kait mantep wis wahing tok sing lanang. Kadang-kadang madhep adik tangane mambu lengogas. Mari bongkar pasang kompor. Mambu lengogas katik ireng kabeh. Sing lanang balik waing ae. Tuh beliau Siti Aminah kalau menghadap pada sang suami berdandan yang rapi. Kirangan di Indonesia ini kabeh kok ngono. Lalu
beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu asal kata dari Halim, dhuwure sabar. Kalau ada orang sabar itu sobirun atau sobirin, tapi kalau Halim itu sabar di atas sebagaimana yang namanya beliau Rasulullah ketika dilempari batu oleh penduduk Taif sampai berlumuran darah, malaikat Jibril sekonyong-konyong menawarkan untuk mengangkat gunung untuk diruntuhkan bagi penduduk Taif. Malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan yang namanya penduduk Taif yang melempari batu itu. Bagaimana jawab beliau Rasulullah? Jangan malaikat Jibril. Ya apa? Mereka itu adalah orang yang tidak mengerti. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu orang tidak ngerti. Andaikan mereka ngerti, tidak mungkin akan melempari batu pada saya. Tidak mungkin dia tega menghantam batu saya sampai berlumuran darah. Karena mereka tidak mengerti, lalu Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kaumku yang melempari batu padaku, karena mereka betul-betul tidak mengerti tentang agama. Itu Halim. Lah, si namanya Halimah ini, kanat Halimatu radhiyallahu anha. Halimah ini fi dhayqin minal 'aishi. Ya. Halimah ini adalah orang yang melarat, orang yang paling fakir. Dalam kehidupan yang menimpa beliau, kefakiran yang mencekik leher itu, wa kanat tukthiru min alhamdulillah. Si namanya Halimah ini yang menyusui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang fakir, orang miskin, tapi selalu terucap dalam bibirnya itu ucapan yang mulia, selalu membaca alhamdulillah. Titik-titik alhamdulillah. Titik-titik alhamdulillah. Ingat bahwa alhamdulillah itu afdhalud du'a. Afdhalul laili lailatul jum'ah, lailatul jum'ah. Afdhalun nabi, Nabi Muhammad. Afdhalud du'a, alhamdulillah, alhamdulillah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdhalud du'a, orang baca doa boleh macam-macam, boleh pulang Rabbana, boleh menggunakan doa ya Rabbi, orang boleh mengucapkan doa Allahumma, orang boleh ucapkan duh pangeran. Tetapi dari ucapan itu, doa itu yang paling tinggi nilainya doa
alhamdulillah. Oleh itu kalau kita baca doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Titik-titik ucapane alhamdulillah. Pasar sepi alhamdulillah, pasar rame alhamdulillah, dodolan laris alhamdulillah, dodolan gak payu alhamdulillah. Selalu terucap kalimat yang mulia. Lalu bagaimana? Falamma aradallahu laha sa'adata. Ketika Allah menghendaki si Halimah itu jadi orang bahagia, akhata biladaha, maka Allah membuat peceklik daerah tempat hidupnya. Si Halimah ini hidup di daerah yang tandus, hidup daerah yang kering, tidak bisa ditanami apa-apa. Jadilah peceklik. Kenapa peceklik? Larang sandang, larang pangan. Itu peceklik. Sakniki Indonesia rodok peceklik titik. Napa? Beras-beras mundak, gula-gula mundak. Lombok-lombok mundak. Terus napa maneh peceklik maneh, bensin pertamak mundak. Napa maneh Pak sing mundak? Lengo gas mundak. 4.000 dadi 9.000. Waduh duh. Lah wong tuwek-tuwek niki sing sakaken apa ora wani gawe LPG apa sebab LPG ne balak-balik meledos. Bumbung gurung kebledosan gawe lengo gas e sak liter 9.000. Lah lek sing lanang nyambut gawe kuli batu bayarane 30.000. Wis belanja 30.000 balak-balik didelok. Iya cukup tagak cukup tagak cukup balak-balik didelok. Iya diwalak-walik ya tetep 30.000 dilumahno ya 30.000. Ini kasihan mereka hidup dalam kesulitan. Lah pada waktu itu terjadi peceklik di daerahnya si Halimah tadi itu, fakanat ta'kulu min nabatil ardi. Makanannya itu apa? Cara mriki saking angel larange beras, saking larange sembako. Nek cara mriki sampai direwangi mangan kulupan. Wong biyen niku nek ngarani luwe-luwe tenan. Nek sakniki luwe-luwe gak pati tenanan. Sebab jemblem-jemblem sik regamu ora. Dulu lapar-lapar sungguhan. Zaman kula tasih wonten pesantren niku enten arek gak patek ana sing digemangan. Kulupan bendina. Nuwun sewu kotorane sampai ijo. Nih ditirakat. Lah si namanya Halimah tadi itu makanannya hanya makanan tumbuh-tumbuhan, kulupan. Thumma waladat ulaman, kemudian si namanya Halimah itu melahirkan jabang bayi laki-laki. Wa qad madha 'alaiha 7 ayyamin, berlanjut hidupnya dalam tempo 7 hari lamanya. Lam ta'kul illa qalilan, beliau si namanya Halimah ini tidak makan kecuali sedikit. Wong niku nek kurang mangan biasa malah kelemek. Wong nek kurang gizi biasa
ora pati bergas, kelemar kelemar. Fa'adrabahal ju', maka tertimpa kelaparan yang cukup dahsyat. Fara'a fi manamiha, maka si namanya Halimah tadi itu pada suatu saat bermimpi rajulan akhadha biyadiha, ada seorang laki-laki yang memegang tangannya dalam mimpi itu. Ila nahrin abyadha minal labani wa ahla minal asali, diajak si namanya si Halimah tadi, tangannya dipegang, dijak turun ke sungai. Sungai itu mengalir deras dengan mengalir susu berwarna putih, dan diajak masuk sungai yang lebih manis daripada madu, wa ahla minal asal. Halimah niki mimpi tangane dicekel, dijak ambek wong lanang, mlebu nang kali, kaline mili susu, kaline mili madu. Niki mimpi. Nek cara sakniki mboten enten sing diarani kali mili susu mili madu lah berapa triliun per jam. Kalau itu namanya kali mili susu karo madu, wong sak botol ae 40.000. Lah lek mili lah iku pirang jam ngono, pirang miliar lah, pirang triliun niku. Begitu diajak, tangannya dipegang untuk masuk ke sungai yang mengalir susu dan madu. Waqala, kemudian si orang laki-laki itu dalam mimpinya, isyrabi ya Halimah, wahai Halimah, silakan untuk minum yang namanya sungai mengalir susu dan madu. Halimah, wis ta iku ombenen. Barang itu diminum, fasyaribtu katsiran. Kata si Halimah, maka saya minum dengan sebanyak-banyaknya. Niku nek sing diaran minum balak-balik. Kuwi kakean suwe-suwe gelegeen. Kemudian si laki-laki tadi berkata, at-ta'rifini, kamu tahu wahai Halimah, sungai mengalir madu dan susu ini kamu tahu? Qalat lah, saya tidak mengerti. Ini kok sungai mengalir susu sama madu. Nah niku mangke nek minten swarga wong tuh besok di swarga itu diterangkan dalam Al-Qur'an, besok ku pancen ana kali sing mili madu, mili susu, mili whisky, mili banyu sang jernih. Itu diterangkan Al-Qur'an. Loh kok begitu Pak? Ya saking nikmatnya di surga itu. Cuma jangan tanya miline terus tadi ayo. Jangan usah tanya itu ya. Lalu katanya bagaimana? Dijawab oleh sang laki-laki, berkat kamu banyak-banyak membaca kalimat alhamdulillah. Kamu tahu ini susu mengalir kayak deras dengan kayak kali, ini madu mengalir deras kayak sungai madu, berkat kamu alladzi kunti tahmadinallaha, berkat kamu sering-sering memuji kepada Allah. Sampean balik muni alhamdulillah, titik-titik alhamdulillah.
lillah. Lalu bagaimana? Kamu itu salah memuji fi syiddati warakha, baik dalam keadaan suka maupun duka, terucap bibir kalimah yang mulia, ucapanmu alhamdulillah. Lalu ya Halimah, wahai si Halimah, katanya si orang laki-laki tadi itu bilang dalam mimpinya, intaliqi ila Makkah, kamu hendaklah pergi ke Mekah. Fa inna laki fiha rizqal wasi'a, maka kamu kalau pergi ke Mekah, maka di sana kamu akan mendapatkan rezeki yang luas. Kon gelem nang ngene Mekah, insyaallah kon bakal oleh rezeki sing akeh. Mulane budal nang Mekah ya aja ndek ngene ae. Waktami sya'naki, cukup kau simpan ini, jangan kau bilangkan pada orang lain. Fastaiqadhat wa ana min ajmalin nisa'i. Begitu si namanya Halimah bangun dari tidurnya itu, wajahnya berubah. Lih, kok tambah wayu aku. Ngoco niku, lih, aku kok tambah cantik. Winganane rada menceng-menceng titik-titik. Saiki kok tambah ketok bunder ae. Irungku winginane rada pesek-pesek titik, saiki kok tambah tambah cantik. Begitu cantik, wala utiku an ahmila sadyi minal labani, tidak dinyana dan tidak diduga teteknya yang namanya Halimah tadi itu banyak mengandung susu yang banyak. Leh digerayai nuwun sewu, susune gak tambah kempeng, tambah gede. Bab wong niku lek enten sing susune kempeng, ana sing susune gede kaya bathuk. Wah, kok digayai susu yang ada di teteknya. Lalu kemudian yang namanya si Halimah tadi itu berangkatlah menuju Makkah. Beliau Halimah itu di tempat daerah yang namanya Bani Sa'ad. Oleh itu disebut Halimah As-Sa'diyah. Itu kehidupannya beliau si namanya Halimah itu berada di daerah yang namanya Bani Sa'ad. Jaraknya dengan Mekah itu kurang lebih 20 kilo arah barat Mekah. Jadi Bani Sa'ad niku kulone Mekah, jarake kurang lebih 20 kilo. Begitu berada di daerah Bani Sa'ad, disuruh berangkat ke Mekah. Akhirnya berangkatlah si namanya Halimah tadi itu menuju Mekah. Halimah Asyaka sadarul Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi mudiyati. Jalani syair Arabnya, Asyaka sadarul Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi mudiyati kashikihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi laylati mi'rajin wa indal bi'athati. Berangkat beliau ke Mekah dengan menawarkan diri, saking melarate, saking gak duwene, nawakno si jasa siapa yang mau ingin menyusukan anaknya. Berangkat nang Mekah niku tawa
cara mriki. Bu-ibu, sinten sing badhe nderekaken nyusukaken putri putrane kula siap. Sinten sing badhe nyusukaken jabang bayine kula purun. Menawarkan diri di Mekah saking sulitnya cari makan. Begitu menawarkan diri ke Mekah, ro'ani Abdul Muttalib. Akhirnya dilihat oleh si namanya Abdul Muttalib, itu mbahnya beliau Rasulullah. Bapak Abdullah niku jenenge Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib ini melihat ada orang menawarkan jasanya untuk menyusui anak siapapun. Sinten ibu-ibu sing bare nyusahaken putra putrine kula purun, kula siap. Didelok nih ada wong wedok kok unine. Sinten. Akhirnya dipanggillah oleh si namanya Halimah tadi itu oleh Abdul Muttalib. Cara bahasa mriki, sampean mriki Mbak Yu, sampean mriki Mbak Yu sing badhe purun nyusoni jabang bayi. Kula gadah putu niki, kula gadah putu. Nek jarene faqala indi ghulamun yatimun. Saya ini punya cucu yang tidak punya bapak. Beliaulah cucu saya yang bernama Muhammad, perlu untuk menyusu. Cara mriki tawar menawar, omong-omongan. Sampean pundi Mbak Yu? Kula dalem kula Bani Sa'ad. Oh, kali 10 kilo nggih saking mriki nggih Mbah. Kula mriki niki daerah gen kula niku peceklik, larang sandang larang pangan. Kula niki luwe pirang-pirang dina. Daharan kula niku mboten daharan sembako, daharan kula niku kulupan. Cara mriki kulupan lho. Nggih. Sampeyan purun nyusoni putu kula jenenge Muhammad. Oh, purun. Jeneng sampeyan sinten? Halimah. Kok cocok iki Halimah. Orang yang banget sabarnya di atas sabar. Cocok iki jenenge. Pun sampeyan nek purun pinten sak wulan? Nah, cara mriki pinten sak wulan? Pinten 2 wulan, pinten 3 wulan, pinten setahun, tawar menawar. Halimah ini orangnya baik, tidak terlalu menghargai terhadap jasanya sendiri. Pun tak, Mbah, napa welas panjenengan? Lho, ngono seneng ta jenenge orang golek penggawean kok nawarno. Kula mboten ngregani awak kula mboten ngregani jasa kula, pun tah sampean bayar saekhlas panjenengan. Oh, nggih. Alhamdulillah, kok rupane cocok kula kali sampe. Kula delok jenenge tok niku cocok. Halimah. Artine dhuwure sabar. Katik tempat sampeyan Bani Sa'ad. Sa'ad itu artinya bahagia. Lah, semoga cucu saya yang namanya Muhammad ini butuh untuk menyusu, sampai susui supaya jadi anak yang di atas sabar dan anak yang berbahagia. Akhirnya si Halimah tadi itu masuk ke ruangan kamar beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, yang masih bayi. Fa'adkhalani ila manzili Aminata. Katanya
Kata si Halimah tadi, kemudian saya disuruh masuk ke rumahnya Siti Aminah. Fara'aituhu, kemudian saya masuk ruangan kamarnya Nabi Muhammad yang masih bayi itu dalam keadaan tidur. Fawada'tu yadayya 'ala sadrihi, kemudian kuletakkan kedua belah tanganku di atas dada beliau Nabi Muhammad yang masih bayi tadi itu. Fafataha 'ainaihi, maka Nabi bangun dengan terbelalak-belalak kedua matanya. Cara kamane, kaget, lu sapa iki? Tak delok tutuk ibuku, kok ana wong wedok nyekel dodoku, cara rasane ngoten iki. Fa kharaja minhuma nurun lahiqa bi'ananis samai. Begitu dipegang dadanya, Nabi bangun membuka kedua belah matanya, maka seakan-akan muncul sinar yang menyinari hingga menembus sampai ke langit. Buar. Jarine Halimah, wah anak ini luar biasa. Lalu bagaimana? Fanawalatu sadiyil aiman. Kemudian saya susukan tetek saya yang sebelah kanan. Fasyariba hatta rawa. Si dabang bayi Nabi Muhammad tadi itu menyusu sampai kenyang. Nuwun sewu, jabang bayi ini kadung ngempot, mbok nek kuat klekok ceplok. Jari ibu-ibu nek nyusui jabang bayi ngono nak entekno iki ndang tak gaekno neh. Klekok sampai susu yang begitu deras itu habis. Lalu si Halimah menawarkan teteknya yang sebelah kiri. Begitu tetek yang sebelah kiri itu dimasukkan ke dalam mulutnya, Nabi tidak mau sudah. Wis warek cara gamane, wis cara iso ngomong no, Bu, kula pun warek. Begitu tidak lama kemudian diteteki lagi ke susu yang sebelah kiri, mau. Karena apa? Menjaga keadilan. Yang pentil kanan ditetek, pentil kiri tidak ditetek, kayak kurang adil. Lalu tetek yang sebelah kiri itu disusui oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang namanya si Halimah. Karena waktunya agak siang ini, jadi ceritanya agak terputus. InsyaAllah akan kita sambung seri yang akan datang. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada menceritakan beliau Rasulullah. Besok di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan, kurang dan pinjaman maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilaihil marja'ul ma'ab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa alana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhayr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.